panjang. Gitu ya, sebelum masuk ke sana. Nah, kadang-kadang memang saya kalau ngajar pakai asisten dosen saya itu. Nah, maksudnya gimana sih, Bu? Kadang mahasiswa itu suka males ngeliat muka saya gitu, jadi saya pakai ini. Kelihatan? Kadang-kadang saya pakai ini. Gitu. Teman-teman mau tahu caranya bagaimana? Mudah. Nanti diajarin ya. Nah, untuk pertama kali, belum bosen kan ngeliat muka saya, maka pakai yang aslinya aja dulu. Gitu ya. Masuk ke Zoom. Mari kita masuk ke teorinya sedikit, nggak banyak-banyak karena saya maunya praktek. Zoom katanya, meetings made easy. Jadi membuat rapat atau meetings atau pertemuan itu atau silaturahmi gitu bahasa ininya ya. Jadi lebih mudah. Oh iya, saya sarjana ekonomi magister manajemen sedang melanjutkan S3 manajemen juga tapi spesifikasinya manajemen keuangan. Gitu. Nah, Zoom itu ngapain sih? Zoom provide its user with a reliable cloud platform that can be used for remote video and audio conferencing, as well as chat and collaboration. Jadi, Zoom itu, gampangnya gini, Zoom itu ngegampangin kita buat video jarak jauh atau audio conferencing, baik itu audio atau video conference. Nah, bisa chat juga kan ada menu chatnya di Zoom, bisa berkolaborasi juga tadi ya, banyak kan karena paling enggak 100 orang. Ini kalau teman-teman biasanya pakainya yang saya akan praktekinnya yang enggak ini ya, enggak berbayar. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar? Prinsip orang-orang keuangan biasanya gitu. Memaksimalkan yang ada gitu ya. Oke. Nah, Zoom connects via desktop computers and mobile device as well as conference room system and telephones. Jadi betul kata Ibu Novia tadi ya, Zoom itu bisa pakai komputer, Bu Saridah bilang juga begitu, atau lebih praktis menggunakan handphone. This makes it a great option for organization that need a flexible system that enables user to connect across variation in available technology. Itu jadi mempermudah organisasi lebih fleksibel karena bisa jarak jauh tadi juga bisa pakai komputer atau mobile handphone gitu ya. Nah, Zoom can be used for meeting with donors, volunteers, and partners, as well as people within your organization. Jadi, Zoom itu bisa digunakan, bisa pakai para investor, atau rekan-rekan kita yang lain di dalam sebuah organisasi. Atau bahkan family kan, sekarang Zoom itu digunakan di keluarga atau friends, teman. Kenapa sih? Kenapa nggak pakai WA aja, WhatsApp group gitu? Ada kelebihannya Zoom. Nanti kita praktekkan kelebihan dari Zoom ya. Zoom itu kan bisa share your screen. Ini sih yang paling dia berbeda dengan WhatsApp. Walaupun WhatsApp sudah ditingkatkan menjadi 8 orang ya. Itu tapi WhatsApp tetap tidak bisa share screen. Tuh. Dan kenapa Zoom yang banyak dipergunakan karena dia easy to use. Paling mudah lah dia Zoom itu. Nah, kalau yang berbayar ada kan add-ons-nya bisa sampai 500 people bahkan. Macam-macam ada paketannya tuh ya Zoom ya.
kelebihan Zoom daripada aplikasi yang lain. Kalau Zoom itu bisa membuat schedule meeting, kalau dari perspektif schedule meetings dan free versionnya ya, buat yang gratis nih. Dua-duanya ini bisa di checklist. Kalau misalkan Skype, nggak bisa di schedule meeting, tapi free versionnya bisa. Ada e-stock, macam-macam nih, ada Cisco Webex. Kompetitornya Zoom itu adalah, salah satunya adalah Cisco Webex. Ya, banyak juga yang pakai Cisco Webex awal-awal, tapi mulai karena nggak easy seperti Zoom tadi. Sama sih ini juga Cisco Webex ya, ada Google Meet dan lain sebagainya. Nanti juga dipelajari sama teman-teman aplikasi-aplikasi selain Zoom untuk video conference. Nah, ini merupakan salah satu indikator karena background saya manajemen keuangan ya. Maka saya senang sekali melihat segala sesuatu dari perspektif money. Bukan berarti mata duitan ya. Realistis. Nah, kalau dari ini apa? Zoom itu, dia kan sudah go public. Tercatat di bursa saham itu. Zoom Video Communication Incorporation. Maksudnya, kenapa sih teman-teman kan lihat grafiknya ini dalam 1 tahun ya, 1 year gitu, 1 tahun. Grafiknya tuh cenderung naik, walaupun beberapa minggu terakhir itu turun, tapi masih naik daripada ke sini. Harga sahamnya, ini adalah harga sahamnya. Harga saham merupakan salah satu indikator kalau si perusahaan itu dipercaya sama publik. Berarti kalau semakin meningkat, si Zoom itu dapat trust. Kepercayaan dari masyarakat atau publik gitu. Ya. Ini tadi pagi saya screenshot-nya. Kalau kita lihat sekarang harga sahamnya Zoom. Mari kita lihat. Nah, ini salah satu kelebihan Zoom, saya bisa share screen saya seenaknya, walaupun sebenarnya saya kan pakai 2 device. Yang kamera ini saya pakai komputer. Device yang buat share screen itu pakai handphone gitu. Jadi handphone itu bisa share seperti ini. Nah, ini harga sahamnya Zoom. Zoom itu masih dipercaya sama masyarakat. Harga buktinya apa? Buktinya salah satu indikator kan harga sahamnya semakin meningkat. 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir kita lihat juga meningkat. Kita lihat 1 bulan terakhir. Nah, 1 bulan terakhir itu bagaimana si Zoom? Zoom sih fluktuatif tapi relatif stabil ya, kalau dilihat dari grafiknya. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke si video. Kalau gitu. Saya ajarkan, walaupun saya yakin teman-teman pasti ada yang sudah ahli menggunakan Zoom, mari kita belajar dasarnya dulu tentang Zoom ya. Ini adalah videonya. Pertama-tama kan teman-teman udah lewati tahap ini ya, sudah diinstal. Oke, saya skip. Sudah punya akunnya, makanya udah pada join ya. Kalau belum berarti sign up. Kalau sudah punya, sign in aja. Sign in-nya bisa pakai akun Google. Kalau di handphone kan gini tampilannya ya. Di handphone begini tampilannya, berbeda dengan di kurang lebih ya hampir sama, tapi ada bedanya kalau di laptop atau di komputer. Kalau di handphone, di iPad, di tablet ya tampilannya begini, Zoom. Saya lewat lagi. Karena saya buat video ininya malam, kan seharusnya nih muncul muka kita ya, saya halangin gitu. Kenapa? Ya namanya malam-malam ya, bahasa ininya mah lagi buluk gitu. Jadi dihalangin begini, muncullah wajah kita di sini.
Kalau teman-teman sebagai host atau co-host, maka yang tadi itu teman-teman bisa melakukan mute all ke semua partisipan. Misalnya teman-teman mau bikin meeting bareng keluarga atau bareng teman-teman gitu, tapi ada yang perlu di-share screen, jadi nggak pakai WA, pakai Zoom lebih enak. Jadi bisa main games. Kalau ibu-ibu bisa arisan via Zoom, Bu. Sekarang itu arisan digital, by the way. Nanti saya tunjukin gimana caranya arisan digital. Nah, saya suka selalu bilang ke mahasiswa saya, kalau misalkan sedang ikut webinar atau sedang ada orang yang berbicara, sebaiknya kameranya dibuka. Kenapa? Itu adalah etikanya, maksudnya menghargai orang yang sedang berbicara. Itu sebenarnya ya. Diusahakan dibuka kamera. Menggunakan Zoom juga bisa live streaming di YouTube. Kalau teman-teman pakai akun yang berbayar tuh bisa live streaming di YouTube langsung. Jadi banyak orang yang bisa lihat atau bisa di-save di akun YouTube kita. Nah, ini adalah menu untuk angkat tangan tadi. Emoticon. Kalau mau berbicara biasanya harus atau mau menginterupsi presentasi seseorang, biasanya harus raise hand dulu atau angkat tangan dulu. Ayo kita coba angkat tangan, coba ada menu angkat tangan di situ. Ada? Coba, dicoba. Di mana tadi? Di partisipan, diklik. Coba sama Bapak Ibu. Partisipannya diklik, terus ada menu emoticon kayak gini. Klik yang raise hand-nya. Ada? Ya, Kak Maria sudah raise hand, Kak Dery, Ibu Francisca. Siapa lagi? Ibu Novia. Kak Saat juga. Siapa lagi? Kak Friendly. Suster Aguilina sudah bisa raise hand? Belum. Belum. Kalau gitu klik yang partisipan. Klik partisipan, yang ini nih yang di bawah, ada yang gambar orang. Sudah? Ada gambar kayak gini kan ya. Seperti di layar, terus ada raise hand. Aku juga udah. Ada? Kak Francisca udah. Suster Agulena belum ya. Suster bisa suster? Yang gambar orangnya suster, yang diklik tuh yang bawah, yang ada di lingkaran merah. Gambar ini. Yes. Terus ada menu raise hand. Bukan. Ada? Menu kayak gini. Terus klik raise hand. Nah, gitu ya. Nanti Suster Agilina boleh diulang di rumah. Yang ini dipencet gitu. Terus nanti dia muncul emoticon. Connection instantly. Selain kalau sudah raise hand, terus nggak jadi nanyanya bisa di lower hand di menu yang sama ya. Nah, chat itu di menu chat kan bisa ke everyone atau cuma ke saya aja. Coba teman-teman pasti bisa kalau chat ke everyone. Coba praktekkan say hi to me. Cuma ke saya aja send-nya. Jangan ke everyone. Di menu chat, klik yang everyone itunya menjadi ke nama saya. Send to everyone. Yes, hi Ibu Sarida. Oke.
Chat. Kalau ke everyone ya. Kalau ke saya aja bisa tinggal diklik everyone-nya, terus klik nama saya. Diganti kata everyone-nya cuma ke saya aja. Jadi chatnya menjadi private kalau kayak gitu. IFR itu ini. Bisa? Please hi to me. Bisa? Sudah. Di chat muncul Ya, di di chat. chat. Nih. Di chat Klik di sini itu. everyone nih. Pilih EFR nih. Ya, jangan yang FR tapi Apa-apa. FVMS Dirade gitu. Klik yang nama saya yang ini. Tuh, jadi gitu yang everyone-nya diganti. Maka say hi to me. Nah, nanti akan munculnya ke nama saya sendiri. Ke saya, ke private chat private ya. Oke. Sudah. Gitu. Sudah. Ya, siap EFR Bu. tuh hai berenter. Bisa? Oke, kembali ke mana? Oh, ini Hai cara Pak Gabriel, hai Pak Gabriel udah bisa ya. Kak saat masih ke everyone, make it private. Jadi cuma ke saya aja, bisa? Everyone-nya diklik. Jadi cuma ke saya secara private. Nggak muncul tuh chatnya. Kalau diklik cuma ke saya, maka nggak akan muncul di Kak Sahat punya atau Kak Dery punya. Cuma ke saya aja. Kalau mau secara private. Saya next ya. Nah, kalau mau meeting setting ya di sini kalau handphone punya ya tampilannya, tampilan di handphone ini begini. Yang paling menyenangkan itu menu yang kalau yang share tadi. Yang membedakan Zoom itu dengan WhatsApp khususnya ya, ada menu share screen-nya. Share apapun bisa di-share, bahkan menggunakan handphone. Kadang-kadang ada teman-teman yang kesulitan katanya men-share itu hanya bisa menggunakan laptop atau komputer, padahal menggunakan handphone juga bisa share. Contohnya saya ini men-share video YouTube, teman-teman kan menggunakan handphone. Jadi pakai handphone juga bisa kalau mau ngajarin adik misalnya, atau anak, atau murid gitu, bisa pakai handphone, pakai whiteboard-nya. Jadi nggak perlu, saya pernah waktu itu webinar, jadi ada guru di Sulawesi mana ya, saya guru IPA, biologi. Nah, dia kesulitan menu whiteboard-nya. Jadi dia menggunakan whiteboard asli, terus merekam menggunakan kamera gitu. Padahal di Zoom ada share screen whiteboard-nya. Coba saya mau Kak Sahat. Kak Sahat praktekkan seperti yang saya ini. Share ke kita, saya
stop share dulu ya. Share ke kita itu, Kak Sahat. Share-lah whiteboard. Lalu tulis namanya Kak Sahat. Ada menu di tengah warna hijau, share screen. Whiteboard itu di paling bawah. Yes. Can you write your name please? Kak Sahat boleh tulis namanya Kak Sahat. Oh, pakai T ya. Saya pikir pakai D tadi. Itu. Ya, udah kan? Memang kok Bu, tulisan saya sebenarnya bagus loh. Kenapa jadi jelek? Ya. Enggak, ini karena latihan aja, learning by doing. Lama-lama juga biasa kalau sering nulis di whiteboard digital ini. Sekarang saya mau, oke, Kak Sahat terima kasih. Boleh stop share. Screen-nya boleh di stop share. Saya mau ibu-ibu sekarang. Ibu Novia. Mana Ibu Novia? Ibu dia. Ibu Novia boleh tulis share screen-nya seperti Kak Sahat tadi. Di tengah ada warna hijau, share. Itu ya, menu share. Warna hijau sendiri di tengah. Lalu paling bawah ada whiteboard. Yes, begitu. Ibu bisa tolong tulis nama Ibu? Langsung Gitu ya. dikirim nih yang mana, Bu? Ya. Sudah tampak di kita nih. Ibu Novia yang bilang apa siapa tadi? Udah kelihatan di kita nih Bu Novia layarnya. Itu ya. Iya. Oh, ternyata ada S-nya ya. Novia. Novia. Snowvia gitu. Oh, snow berarti ya. Lahirnya musim Ya. salju apa, Bu? Nggak tahu, asal katanya dari snow. Oke, terima kasih Ibu Snovia gitu ya. Kalau gitu saya mau Suster Rosalinda. Coba Suster Rosalinda bisa? Ibu Snovia harus stop share dulu. Klik lagi yang layar di tengah hijau. Sekarang Suster Rosalinda dan Suster Lydia. Bisa Suster? Kemana susternya? Oh, suster salah pencet ya. Masih. Off kamera ya. Gak apa-apa, saya tunggu. Suster, share screen. Ada warna hijau sendirian di tengah itu. Lalu pilih yang paling bawah ada whiteboard. Kenapa? Nah, jadi, suster. Tunggu, Bu. Jadi tunggu. Ya, gitu. Boleh tulis nama Suster tadi Rosalinda dan Suster Lydia. Oh, namanya bagus ya. Kayak zaman dulu ada telenovela Marimar. Salah satunya namanya Rosalinda. Ada yang tahu nggak? Ibu Novia pasti tahu. Ya boleh Suster. Ya. Ada bentuk pensil tuh. Oh, sukanya warna hijau boleh warna hijau. Macam lagi belajar nulis ya. Kalau lagi di whiteboard digital memang susah gampang. Biasa nanti lama-lama bisa. Lydia. Terakhirnya Gitu ya, lumayan lah ya kebaca kayak tulisan dokter gitu. Terima kasih. Boleh maaf Ibu. Gak apa-apa. Kalau
Lama-lama saya juga waktu pertama-tama begitu, lama-lama biasa. Oke, terima kasih. Tutorial selanjutnya adalah terhubung. Apalagi yang kita punya sekarang, mari saya buka lagi. Tunggu saya share dulu ya, tadi saya belum share dong. Oke. Nah, kalau suster tadi atau teman-teman yang tadi sudah share screen, klik yang Smart Recognition itu, cognition ya. Maka kalau kita bikin lingkaran atau kotak lebih stabil tulisannya. Jadi kalau diklik itunya dijadiin warna biru ya. Nih, jadi warna biru gini, kan tadinya sebelumnya enggak. Coba. Ini kan enggak stabil, udah stabil ya nih. Saya matiin. Jadi kalau diaktifkan si Smart Recognition-nya tadi, kita bikin lingkaran tuh tampak kayak ahli melukis gitu. Jadi bulat banget gitu. Jadi nggak begitu kayak tulisan dokter tadi gitu lah ya, lumayan. Jadinya kalau ada diaktifkan si Smart Recognition-nya. Gitu. Nah, selain whiteboard tadi, saya bisa share dokumen misalnya. Atau video atau audio, apapun bisa di-share. Hanya saja kalau teman-teman mau share e-book gitu atau dokumen harus bentuknya PDF dulu. Jadi harus di-convert bentuk, kalau ada bentuk Word atau PowerPoint, itu harus di-convert ke bentuk PDF dulu baru bisa di-share dokumen. Kalau menggunakan handphone ya, kalau menggunakan handphone. Misalnya nih, saya lagi rapat sama Pak Sahat misalnya, Bupati Baru Jawa Barat, misalnya Kak Sahat ya. Saya share-lah data nih atau e-book tentang ini. Kak Sahat bisa baca judulnya? Bisa Apa Bu, tuh? bisa Bu. Berita resmi statistik. Yes, begitu maksudnya. Kalau dengan keluarga atau dengan teman, kita share e-book, membahas, membedah buku tuh bisa, atau membedah berita gitu. Jadi ngerumpinya di Zoom boleh tuh, ngerumpi-ngerumpi yang berkualitas, ya kan? Ada berita tentang COVID loh, di-share di Zoom. Benar nggak ini berita, valid nggak? Itu bisa didiskusikan di Zoom. Lagi. Selain whiteboard, apalagi yang bisa dicoret-coret, apa juga bisa dianotasi di Zoom, dikasih anotasi atau annotation. Seperti e-book ini bisa dicoret-coret juga gitu. Jadi misalkan saya mau bahas tentang angka atau grafik tertentu, bisa dicoret-coret langsung di e-booknya.
kalau bukunya itu terlalu kecil atau terlalu nggak kelihatan, itu bisa itu diperbesar atau diperkecil pakai jari kita. Kayak contohnya yang tadi. Nah, Zoom itu bisa yang paling canggihnya bisa berbagi layar. Layar handphone saya nih tampilannya ini. Waktu itu saya record jam 21.28 kemarin malam. Gitu. Ini benar-benar tampilan handphone saya. Lalu misalnya mau nonton YouTube bareng gitu sama keluarga atau sama teman atau mau menunjukkan data yang ada di YouTube sama bos misalnya atasan. Nah, bisa sharing atau nonton bareng YouTube kalau pakainya share screen tadi. Atau bisa juga klik alamat URL-nya aja, alamat website-nya. Tapi lebih praktis itu share screen. Dengan catatan harus ditutup tampilan-tampilan yang kan suka ada beberapa layar kalau di handphone ya. Tampilan-tampilan tentang keuangan dan lain sebagainya harus ditutup dulu yang sifatnya rahasia, jangan lupa. Itu dia kalau share screen. Nah, kita bisa nih kalau misalkan saya mau nonton YouTube nih ya. Layarnya juga bisa diputar-putar gitu. Kalau nonton YouTube seperti biasa lah gitu ya, diputar-putar. Kalau saya ngajar, by the way ini kalau saya ngajar akunnya saya suka kasih videonya saya kirim ke channel saya, tapi dia unlisted. Apalagi yang bisa dicoret-coret selain whiteboard, e-book, atau file dokumen tadi, video juga bisa dicoret. Bisa dikasih anotasi. Kayak gini. Nah, kalau teman-teman kan punya cloud atau awan atau Google Drive, itu juga bisa dibagi di Zoom. Kalau saya misalkan menyimpan file, kan sekarang kalau menyimpan file nggak perlu pakai kartu memori lagi ya, cukup menyimpan file di Google Drive kalau teman-teman punya akun Google. Jadi nggak penuh handphone kita atau gadget kita. Itu ya, kalau punya file di Google Drive langsung bisa di-share via Zoom juga. Ini contohnya saya
share apa namanya e-book statistik gitu. Nah, apalagi yang bisa dilakukan selain di video ini? Saya share tampilan layar saya kan, ini berarti saya sedang melakukan menggunakan handphone. Gitu. Jadi kita bisa nonton TikTok bareng nggak? Bisa. Yang nggak bisa nonton apa? Nggak bisa nonton view bareng nggak bisa. Atau nonton Disney Hotstar nggak bisa. Bareng gitu ya. Salah satu teman yang daftar, tahu-tahu di Zoom nggak bisa. Kenapa? Karena aplikasi-aplikasi ini sudah memiliki pelacak perekam atau apa men-share screen gitu nggak bisa. Kalau kayak view mau nonton Korea bareng gitu atau di Disney Hotstar nggak bisa. Gitu. Terus apalagi yang bisa ya? Arisan. Bisa. Gimana? Download aja aplikasinya namanya Lucky Wheel. Gimana arisan via digital kan nggak boleh ketemu nih. Ya kan? Kan pandemi dong, nggak boleh ketemu. Gimana sih caranya? Saya ceritanya ini anggota arisan saya. Atau teman-teman mau bikin kuis atau apalah menggunakan Lucky Wheel. Ceritanya ada 15 orang, let's say gitu. Kebetulan tadi saya sudah input namanya. Ya, bagaimana caranya? Ceritanya saya bikin skenario, ini arisan. Oh, hari ini kita arisan. Saya kocok ya, gitu. Ada iklannya, karena ini gratis. Kalau yang berbayar nggak ada iklannya ya, Ibu, Bapak nih. Tapi yang gratis-gratis aja lah, kalau bisa dimanfaatkan gitu, iklan 5 detik nggak apa-apa. Tontonin aja, gitu menurut saya daripada bayar ya. Saya puter aja spin, kocok lah arisannya. Muncul nggak namanya? Siapa yang beruntung hari ini adalah Ibu Premita, pemenang arisan. Boleh kasih tepuk tangan buat Ibu Premita. Gitu caranya arisan ya. Mudah kan? Atau mau bikin kuis atau apapun. Kan biasanya jadi maksudnya poinnya apa sih? Zoom itu nggak melulu dipakai untuk meeting bareng bos yang resmi-resmi, enggak. Zoom itu bisa digunakan untuk fun, arisan, reuni gitu, bareng keluarga juga bisa mengatasi hal-hal pandemi. Kan teknologi itu tujuannya adalah mendekatkan yang jauh ya. Begitu, bukan menjauhkan yang dekat. Yang sudah dekat harus semakin dekat, yang jauh didekatkan. Gitu tujuan. Sekali lagi, kan biasanya kalau ngocok-ngocok begini tuh senang ya, ibu-ibu biasanya. Mari kita coba sekali lagi. Siapa yang beruntung? Ini nggak ada nomor 12. Siapa nomor 12 sekali lagi? Saya mau minta tolong share. Yang terpilih namanya saya mau minta tolong share screen YouTube-nya ya. Oke, start. Tunggu iklan 5 detik nggak apa-apa. Sabar-sabar, lumayan kan ya ada artisnya di iklannya. Oke. Siapa yang mau share? Oh, Pak DAG mas saya nggak berani suruh share ya. DAG itu adalah Bapak Dominikus Agus Gunawan. Kode dosennya itu DAG. Kalau saya EFR kode dosennya. Jadi nggak boleh dong. Suruh-suruh atasan ya. Sekali lagi. Siapa mau praktek? Berarti ini siapa? Ibu Maria. Ada Ibu Maria? Ya, Ibu Maria hari ini hoki sekali Ibu. Berarti Ibu tolong praktekin ini. Saya stop share dulu. Ibu praktekkan apa tadi? Screen, nonton YouTube. Bisa nggak tuh Ibu? Terus dikasih anotasi di videonya. Mana Ibu Maria tadi? Mangga Ibu. Ada Ibu Maria? Ada. Ada, ya, share screen, YouTube.
Oh, subscribe. Gimana tuh Bu? Bisa Bu? Yang hijau diklik, yang di tengah. Ya. Terus pilih yang screen. Ya. Oh, cantik ya fotonya. Ada YouTube? Oh, ini pakai handphone ya? Pakai laptop ya, Bu ya? Iya. Iya, kalau pakai laptop ya begini. Jadi YouTube-nya ya harus pakai Google Chrome. Ibu boleh klik Google Chrome-nya. Ada? Buka YouTube. Google Chrome. Klik Google Chrome-nya, terus pilih YouTube. Ini kok namanya? Yang Google Chrome-nya, Bu. Feedback ya. Terus YouTube. Contohnya aja, ketik aja YouTube gitu. Punya saya kan ya. Bisa atau nggak bisa? Feedback ya? Ya, itu YouTube. Tinggal diklik. Paling atas. Ya, itu. Klik aja. Ya, sudah dicari tuh. Ya, tinggal diklik itu. Enggak, Ibu kan udah klik Google Chrome, udah install Google Chrome ya. Tinggal klik YouTube aja, tinggal apa maksudnya? Tinggal ketik YouTube. Maka dia muncul gitu. YouTube ya. Back dulu, yes. Klik di search-nya itu YouTube. Nah, itu tinggal klik aja itu, Bu, YouTube. Nah, ini contohnya. Dia tinggal buka. Yes, coba klik, Bu. Nah, sekarang kan kita bisa nonton bareng ya. Kita bisa nonton bareng Nagita masak udang dan lobster, misalnya contohnya. Gitu. Terima kasih Ibu Maria, boleh stop share. Itu kalau di laptop ya. Kalau di handphone juga tadi yang sudah saya praktekkan. Boleh di stop share Ibu Maria. Yap. Sudah? Di stop share-nya? Stop share yang merahnya tadi, balik lagi ke Zoom-nya. Di klik lagi yang buat nge-share-nya tadi. Stop share. Ya, stop share. Thank you, Ibu Maria. Nah, sampai sini dulu ada yang nanya sebelum saya lanjut. Ada? Mau nanya apa ditanya? Pilihannya cuma dua, mau nanya apa ditanya. Siapa yang mau tanya? Ada? Yes.
Kalau gitu saya mau nanya sama Pak Dery. Ada Pak Dery. Antonio Dery Cristiano, namanya bagus banget ya. Kayak nama itu Antonio Banderas. Pak Antonio apa Pak Dery dipanggilnya? Dari. Dery, Bapak kan ya Pak? Iya, Pak Dery. Di mana Pak? Di Kalimantan juga? Ya, Kalimantan. Oh, Ketapang tadi ya? Bukan? Bukan, Kalimantan Timur di Sendawarnya. Oh, banyak yang dari Kalimantan Timur ya. Menurut Bapak, Zoom itu sesudah dijelaskan tadi, tampak mudah nggak Pak? Iya, rada-rada bisa dipahami. Oh, rada-rada bisa dipahami ya. Berarti ada rada-rada nggak bisa dipahaminya. Di bagian mana? Kalau untuk share, ya sudah paham. Untuk anunya sudah bisa paham. Mungkin ada beberapa sih yang nggak tahu, tapi aku juga nggak tahu ngomong apa juga. Oh gitu. Tapi share screen sudah bisa ya Pak? Iya, sudah paham. Sudah paham. Nanti kalau ada tugas berarti sudah bisa ya. Oh iya, tadi saya tugas. Tadi ada pesan dari Pak Agus itu tentang tugas ya, ada ya? Boleh di mute dulu? Ya. Tadi ada tugas bawa apa tuh yang buat hari Rabu? Nah, itu jangan lupa katanya Ibu Bapak ya. Apa sih tugasnya? Apa Pak Kasahat, apa tugasnya? Bawa foto digital 1 berwarna, terus bawa foto digital juga bebas. Yang ganteng Terus lah ya. Enggak pakai ada ganteng atau cantiknya. nggak ada. Terus Nggak ada. diinstal aplikasi BG Remove. BG Remove. Jangan lupa install aplikasi BG Remove dan suruh bawa foto digital ya. Iya, Foto pokoknya ya. foto. Ya. Itu jangan lupa untuk cari. Sama foto backgroundnya Bu Efrin. Sama foto background ya Pak Indra ya. Pak Indra bukan yang tadi ada. Backgroundnya apa gitu, mau pemandangan boleh, misalnya Oh, jadi laut, ada 2 tuh. pantai, Ya. rawa atau apalah pokoknya. Ya. Itu, Untuk Pak. aplikasinya nggak usah di aplikasinya nggak usah di setting, nggak usah. Kita sistemnya nggak pakai itu, nggak pakai BG Remove, nggak usah. Nanti saya kasih tahu yang lebih mudah. Oh begitu. Jadi nggak perlu install aplikasi ya Pak Indra ya? Nggak usah install aplikasi, terus perlunya foto tadi sama foto latar belakang lah ya. Foto latar belakang. Jadi ada 2 foto Iya, diri beberapa dan foto foto latar belakang. Iya. Oh beberapa, boleh beberapa. Boleh di pantai, boleh pantai. Boleh Menara Eiffel, siapa tahu ya kan, cita-cita dulu Iya, aja. betul. Fotonya dulu Iya, aja ya kan Pak di di Menara mana aja. Eiffel ya, siapa tahu nyampe. Gitu. Kayak saya juga dulu gitu, foto-foto dulu. Ya, Gambar itu, namanya ternyata cita-cita ya kesana Pak. juga akhirnya. Oh bukan, ya gitu. Ya cita-cita nggak apa-apa, bagus. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Indra untuk hari Rabu. Ya, sama-sama Bu. Nah, ini udah nggak ada yang nanya saya, berarti yang terakhir itu saya mau praktekkan tentang di chat, teman-teman boleh cek. Ya, saya mau chat. Mana ya? Tunggu dulu. To everyone. Saya mau teman-teman isi. Boleh dicek kolom chatnya. Saya kirim link. Ada link? Ada link nggak? Ada ya. Linknya bentuknya kayak gini ya. Menti.com. Gini kan. Teman-teman tinggal klik aja. Si link biru itu klik. Nanti dia akan, teman-teman atau Bapak Ibu akan kebawa ke link itu. Nah, isilah apa yang menjadi pertanyaan di sana. Ada 2 pertanyaan. Tinggal diklik aja, tapi jangan lupa balik lagi ke Zoom-nya ya. Klik aja linknya, silakan.
Nanti bentuk pertanyaannya kayak gini. Yes, sudah ada yang isi. Siapa lagi? Sudah Oh, itu. udah. Oke. Dia terus berjalan. Ada 2 ya pertanyaannya. Satu laginya yang gini. Di link yang sama ada yang gini. Yes, gitu. Udah ada yang Loading. Sudah berapa Anda menggunakan aplikasi Zoom? Kita jawab sendiri, kita jawab ini. 1, kurang dari 1 bulan. Belum. Baru 4 orang yang isi yang ini. Kalau yang ini sudah isi berapa tuh ya? Sini udah 5 orang lagi. Dia belum itu. Aplikasi Zoom 6 orang. 1 sampai 3 bulan. Coba lihat, buat saja. Kurang dari 1 bulan ya? Kita kurang dari 1 bulan ya? 6 orang. Sudah ini 6 orang aja. Apa yang lain belum isi? Ya, baru 6 orang. Dia isinya di mana? Isinya tinggal ditulis aja di situnya. Oh. Sudah, Ibu Francisca udah ya? Udah, Bu. Udah, oke. Nah, itu apa yang tadi saya share adalah namanya mentimeter.com. Nanti, sudah 7 orang. Tambah ya 7 orang yang isi. Ini untuk mengisi survei sebenarnya ya. Penelitian, survei, dan lain sebagainya. Nanti akan dipelajari juga. Tapi saya hanya ingin menunjukkan tampilannya. Berarti belum dong. Jangan berantem. Nanti berantem. Udah begini gimana? Kayaknya ini Ibu Maria sama Ibu Francisca berantem apa gara-gara arisan yang tadi? Aduh, Bunda. Oke, udah isi ya. Nih, saya ada punya 2 pertanyaan menggunakan mentimeter.com. Saya nggak mau bahas mentimeternya dulu, nanti akan dibahas di pertemuan yang nanti. Tapi saya akan membahas bahwa mentimeter itu bisa digunakan via Zoom. Walaupun Zoom juga punya polling tersendiri, tapi maksud saya polling apapun bisa dikoneksikan via Zoom. Boleh di-mute dulu itunya apa mic-nya karena feedback. Oke, jadi ada pertanyaannya menggunakan mentimeter.com, apa yang menjadi alasan Anda mengikuti program Digital Office Administration di STI Tribuna Bogor? Kita bisa lihat ya, saya perbesar. Kenapa dia jadi mengecil? Nah, 36% itu teman-teman menjawab belajar katanya. Alasannya adalah untuk belajar. Itu yang paling mayoritas menjawab untuk belajar. Lalu yang lainnya mayoritas kedua 29% itu menjawab untuk menambah nilai diri. Ya dong, kalau belajar bisa menambah nilai ya pada diri. Pengetahuannya bertambah, otomatis nilainya bertambah bagi diri sendiri. Lalu, ini 14% sama nih antara tertarik dan untuk mengisi waktu. Bagus, tertarik karena tentang digital ya, di mana kan sekarang dunia bergerak ke arah digitalisasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. 14%-nya juga untuk mengisi waktu. Bagus mengisi waktu dengan hal-hal yang positif daripada nonton TikTok mulu gitu misalnya. Jadi kesel atau mantengin Instagram atau Facebook gitu ya. Jadi kesel juga kan. Nggak, lebih baik mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Lalu
7%-nya menjawab ingin tahu digital office administration itu seperti apa sih gitu ya. Oke, terus pertanyaan kedua, saya punya apa nih? Sudah berapa lama Anda menggunakan aplikasi Zoom? Yang paling banyak itu 6 orang menjawab kurang dari 1 bulan, berarti baru ya menggunakan Zoom-nya. Ada yang lebih dari 6 bulan 1 orang, mungkin tadi Kak Sahat tadi. 1 sampai 3 bulan juga 1 orang. Begitu. Jadi survei bisa menggunakan Zoom, tinggal dikirim linknya aja. Begitu. Sampai sini. Tunggu dulu, saya mau tanya nih. Penasaran juga ya, karena ada jiwa-jiwa peneliti. Ini, mana yang tadi yang menarik itu adalah, oh nambah nih, yang tertarik 13% mengisi waktu 20%. Yang menjawab mengisi waktu, siapakah? Ada? Boleh angkat tangannya? Jangan di video, tapi pakai menu yang tadi kan sudah diajarin. Oh, Kak Dery dengan Kak Friendly. Kak Dery tadi saya sudah tanya, kalau gitu Kak Friendly Susilo. Boleh aktifkan kameranya, Kak? Ada nggak Kak Friendly? Oke, Kak. Boleh diaktifkan mic-nya juga. Mana Kak Friendly-nya menghilang, nggak? Mana tadi Kak Friendly? Ada, terus menghilang. Oh, gitu dia. Ke tempat yang lebih terang, supaya kelihatan ya gantengnya. Oke, Kak Friendly, menjawab mengisi waktu. Ya. Ya. Luar biasa banget. Biasanya mengisi waktunya kalau lagi bosan itu ngapain, Kak? Lagi iseng? Kalau lagi kosong, ya selain dengarkan musik, sambil main game sih. Main games. Biasanya main games apa? Oh, gamer ya. Luar biasa nih. Jangan bilang Mobile Legends, terus Free Fire ya. Itu ML pernah, tapi udah uninstall. Oh, udah Legend berarti. Kalau udah uninstall berarti udah nyampe Legend. Soalnya untuk menyeimbangkan timnya itu susah. Oh, ya. Karena dia itu update season terus ya. Terus game apa lagi sekarang? Biasanya ini sih Kak, Tower Defense. Saya nggak tahu. Tema-tema Tower Defense. Oh gitu. Mm-mm. Sama kayak Mobile Legends gitu bentukannya nggak? Enggak sih Kak, kita cuma kayak meletakkan kayak bangunan gitu, biar agar musuh tidak masuk ke tempat kita. Oh iya, I see. Tower Defense itu kayak gini nggak sih yang kayak punya saya? Oh ini mah Rise Empires ya? Rise Empire itu lebih ke COC. Oh COC, oh ini beneran gamer ya? Saya jagonya main Tetris doang tuh. Ada lagi. Saya biasanya main Sudoku Kak. Oh berarti jago nih matematikanya. Ini mengisi waktunya berat-berat ya, luar biasa. Iya sih lumayan. Apa namanya, main aplikasi apa lagi? Kalau sosial medianya? Sosial media, IG, Facebook. Itu aja sih. Oh TikTok enggak ya? Enggak. Nggak bisa jogetnya. Enggak ya. Ini apa namanya yang sekarang lagi ngetren? Miggle. Yang ketemu orang-orang luar negeri tuh. Itu kurang tahu Kak. Pokoknya hal yang kayak gitu enggak lah. Enggak ya, ini lebih ke arah mikir. Iya sih, mengisi waktunya berat-berat. Oke, kayak Sudoku. Luar biasa. Terima kasih ya Kak Friendly. Lalu saya mau tanya ke yang ingin tahu. Yang jawab ingin tahu siapa? Boleh diangkat tangannya? Yang jawab ingin tahu. Oh, Kak Dery. Oke, Kak Dery. Boleh
unmute. Kak Dery, apa sih sebenarnya yang harapannya yang ingin diketahui? Sebenarnya sih ini sebenarnya didorong sama tante gua ya, karena untuk ngisi waktu juga. Pas Oke. aku lagi lihat materi-materinya kan, jadi ingin tahu gitu apa aja materinya, jadi pelajaran apa yang akan diajarin gitu, apa yang dikasih sama dosen-dosennya gitu, Oh, tertarik jadi gitu. penasaran gitu ya? Ya, jadi ingin tahu saya. Oh, Seperti itu. curious. Oke. Biasanya kalau yang diharapkan setelah selesai kuliah Digital Office Administration ini bisa apa? Di bayangannya gitu. Ya minimal ya mungkin ya bisa kerja dengan yang apa yang bisa dapat lah. Atau masih lanjut kuliah lagi, aku nggak tahu. Oh gitu, paling enggak ke yang lebih baik lah ya daripada hari kemarin. Oke, terima kasih Kak Dery. Terus yang paling banyak nih, belajar. Siapa yang menjawab belajar? Boleh angkat tangan? Belajar? Oh, Kak Dery lagi. Dan Kak Sahat. Oke, Kak Sahat. Mana Kak Sahat? Ya, Kak Kak. Sahat? Iya, Bu. Setelah ikut program, boleh Kak, boleh Bu, boleh apa aja. Saya masih muda juga kok. Gitu ya. Setelah mengikuti program Digital Office Administration nih, diharapkan Kak Sahat bisa apa sih yang dipelajari gitu? Bisa Ya, belajar semuanya ya harus belajar. Walaupun semua yang pengen dipelajari tentang apa? Yang di bayangannya. yang ingin dipelajari ya cara menggunakan sosial media dengan mengisi waktu dengan positif lah, seperti itu. Menggunakan sosial media. Ya, Pakai sosial media berapa banyak? Semua sampai ke Telegram jangan-jangan. Oh, saya anak sosmed banget, Bu, gitu. Kan kalau milenial gitu ya biasanya. Ya pengen belajar tentang hal-hal yang positif tentang digitalisasi gitu kan ya. Oke, karena teknologi itu memang seperti pedang bermata dua kan. Ya, bisa digunakan secara positif, bisa juga digunakan hal-hal yang negatif, tergantung si pedangnya ada di tangan siapa. Gitu. Saya sih berharap kita semua menggunakan teknologi itu yang ke arah digitalisasi, ke arah yang positif untuk menambah nilai diri tadi. Begitu ya teman-teman semua. Pak Indra masih ada di sini kah? Apa sudah keluar Pak Indra? Masih, Bu. Masih. Saya Pak Indra boleh masih, Bu. kasih tambahan, boleh buat teman-teman kalau ada yang perlu ditambahi, Pak. Wah, ini saya juga masih belajar nih kalau Zoom. Sama Ya, nih, Bu. sama-sama belajar ya kita. Kalau Iya, gitu, masih belajar. Pak Indra boleh tambahi tentang hal-hal tentang digitalisasi. Pengaruhnya apa sih ke kehidupan kita? Ya, jadi memang digitalisasi ini berhubungan dengan banyak kegiatan-kegiatan, di antara lain kalau kita kewirausahaan ya bisnis lah ya. Kalau teman-teman mau bisnis, oh saya pengen punya merek, nah kita bikin logo dan sebagainya gitu kan, atau desain kita pingin bikin. Nah kadang-kadang kan itu kan perlu perlu juga kita membuat sendiri desain gitu. Nah, kalau kita belajar pakai Photoshop apa dan sebagainya kan lumayan rumit gitu. Nah, sekarang di sini kita mau coba pakai aplikasi yang sederhana, tetapi hasilnya juga bagus gitu. Sehingga nanti ketika kalian menjual produk, menawarkan baik lewat Facebook, Instagram dan sebagainya, orang-orang jadi tertarik gitu. Nah, itu keterampilan itu memang harus diasah, dikembangin lagi karena banyak banget program-program yang satu misalnya kalau kita bisa jadikan lagi bagus. Kemudian yang lain lagi misalnya mau presentasi, silakan presentasinya bentuknya PowerPoint. Kan PowerPoint juga macam-macam sekarang bentuknya, mau bentuknya audio, bentuknya video, atau mau gambarnya bisa ke kiri, ke kanan dan sebagainya jadi menarik. Nah, itu bisa juga teman-teman kembangkan. Nah, di sini para pengajar ini mencoba gitu memberikan gitu ya sejauh mana kira-kira teman-teman yang diperlukan gitu. Mudah-mudahan
ini bisa digunakan untuk keperluan dari teman-teman semua di sini gitu. Ya Bu Efrin gitu kira-kira dari saya. Iya, betul. Terima kasih Pak Indra. Begitu ya, memaksimalkan teknologi yang kita punya. Maksud saya, kalau saya memang dengan Pak Indra itu lebih spesifiknya memaksimalkan smartphone gitu. Sebenarnya kan smartphone itu yang kita punya, yang di tangan kita itu kayak mini komputer. Cuma dipergunakannya paling untuk WA dan sosmed, foto, video, hanya itu atau dengar musik. Padahal si smartphone ini manfaatnya bisa jauh lebih dari itu. Menambah nilai pada diri, diharapkan jadi menambah profit juga bagi kita. Begitu sih sebenarnya. Jadi yang tadi saya rekam videonya itu Zoom menggunakan handphone. Jadi jangan khawatir kalau nggak punya komputer atau laptop, handphone pun bisa. Asal mau, tadi kata Pak Agus gitu ya, asal mau dulu. Yang paling penting. Begitu, ada lagi yang ditanya dari Bapak Ibu. Kalau dari saya sih belum ada tugas, karena Zoom itu akan lebih epic gitu kalau di-combine misalkan nanti dengan Pak Indra sudah mengajarkan tentang edit, terus nanti lagi di-combine dengan misalnya membuat PowerPoint yang menarik dan lain sebagainya. Gitu. Jadi belum ada tugas untuk spesialis Zoom, harus di-combine dengan yang lain. Ada yang ditanyakan sampai sini? Atau ada yang boleh menambahkan? Teman-teman punya pengalaman yang lebih menarik misalnya. Boleh di-share. Ada? Kak Francisca Lema misalnya. Punya pengalaman tentang digitalisasi. Satu ruangan nih, Kak Maria dengan Kak Francisca itu satu ruangan kan ya? Benar nggak? Iya, kami satu ruangan sama Suster Aguilina. Oh gitu ya. Apa cirinya sih satu Ya. ruangan? Kalau via Zoom dia feedback. Itu ciri yang paling penting. Kak Francisca punya pengalaman tentang digitalisasi atau ada yang mau di-share atau yang mau ditanya? Pengalaman sih belum ada Bu, cuman kalau seperti yang Pak Indra jelaskan bahwa kami sering presentasi pakai PowerPoint, itu langsung di aplikasinya dan kami gunakan program-program yang ada di dalam aplikasi PowerPoint itu. Jadi kami bergabung di sini, kami ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang program yang mudah digunakan dan bisa meningkatkan kualitas diri kami. Oh gitu, untuk presentasi ya. Iya. Oke. Iya, itu dia. Jadi pakai handphone juga sebenarnya bisa pakai buat presentasi gitu. Kalau saya bikin bahan ajar dulu sih beberapa tahun yang lalu saya menggunakan bahan ajar itu selalu pakai laptop atau komputer gitu ya. Tapi beberapa 2 tahun terakhir ya, saya sudah menggunakan handphone karena ternyata Android itu aplikasinya berkembang, ataupun ada yang pakai Apple berkembang sangat pesat di smartphone atau di handphone. Begitu. Ya itu sih nanti akan diajarkan tentang aplikasi-aplikasi presentasi ya. Ada lagi yang ditanya? Kalau dari saya sih cukup sampai sini ya. Sepertinya juga Bapak Ibu sudah lapar belum? Oke, Bu Efrin, terima Ya, kasih. oh, Pak Agus masih ada di Sitsep ya. Sudah makan siang, Pak. Ya, kalau dari saya sudah selesai, Pak. Ya, makasih Bu Efrin. Ya, nah, kelihatannya di kelas ini juga mau nggak mau kita butuh ketua kelas. Nah, siapa yang mau jadi ketua kelas? Siapa? Kita pakai Lucky Wheel kan tadi. Ya, untuk membantu menghubungi teman-temannya. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Mau laki, mau perempuan, suster juga boleh.
Yang paling tua, Kak. Yang paling tua, yang paling muda, yang ke tengah-tengah, oke. Kayaknya muda semua ini. Siapa? Calon frater, boleh juga. Calon frater itu. Yang paling tua nih. Yang paling tua. Lebih muda yang paling tua. Mendahulukan yang paling tua. Atau gini, Nggak ada yang mau ngaku yang paling tua tuh, nggak ada yang mau ngaku pada dia. Anda boleh calonin, coba tulis di chat. Nah, nggak usah diomongin, tulis di chat siapa. Mau calonin diri sendiri boleh. Nah, ayo. Silakan. Kok masih malu-malu nulisnya? Parudin. Parudin apa Parulian? Parulian mungkin ya, Bu Novia. Parudin, jangan Parudin. Bu Sarida pilih siapa? Yang paling tua. Suster Lydia pilih siapa? Karena di kelas ini suster dominan suster, ada 3 orang suster. Mereka lebih paham untuk suster. Yang paling muda. Lebih bermurah hati. Iya, suster Pak, suster. Ya, yang pilih suster Parulian yang pilih. Nah, suster Aguilina. Yang lain kelihatannya pilihannya ada 2 nih. Parulian apa Sahat? Sahat. Parulian Pak. Parulian aja. Parulian atau Sahat. Nah, dua-duanya sama. Ya, jadi artinya kurang lebih di ruang chat ini kita nggak usah hitung, tapi kelihatannya kan banyaknya Parulian. Ya. Jadi kita udah sepakat ya. Sepakat dengan Sahat Parulian Sihombing sebagai ketua kelas ya. Nah, nanti komunikasi tetap boleh dipakai di ruang chat. Nah, kecuali kalau ada beberapa orang nanti mungkin misalnya Pak Indra mau minta bantuan, tolong ini nih tugasnya dikoordinir atau gimana, itu aja Pak Rulian ya. Oke, setuju semua? Ya, gitu. Yang nggak setuju angkat tangan, ganti jadi Pak Rulian. Selamat ya, selamat. Oke, Pak Rulian ya, terima kasih, Sahat, selamat ya. Nah, Pak Indra untuk hari Rabu udah jelas ya, tugas untuk hari Rabu, jadi ABG remover nggak jadi ya? Iya, udah saya kirim di itu Pak, di WA grup Pak. Oh, di WA grup Tugas nanti lihat. ya. Lebih lengkapnya silakan dilihat di WA grup. Ada pertanyaan lagi, Bu Kori? Tidak Pak, sementara. Tidak ya? Nah, nanti semuanya memang tidak ada PR secara itu, tapi dicoba ya, dicoba lagi ya. Karena kalau untuk Zoom, Anda nggak usah berbayar juga bisa langsung pakai Zoom, tapi 40 menit cuman. Ya, kalau udah lewat dari 40 menit nanti mati sendiri.
Delio masih dengar? Pak, boleh aku tanya, Pak? Ya, silakan. Ini Pak, kalau kan materinya lewat Zoom, pembelajarannya lewat Zoom, apakah ada buku paket atau modul yang akan dibagikan? Tidak ada. Kita tidak pakai buku paket karena kan belajarnya per aplikasi juga mungkin setiap saat kita bisa robah suster yang lebih baru. Seperti itu. Tapi nanti yang PowerPoint yang saya pakai nanti saya bagiin di grup. Di grup itu aja suster. Jadi suster bisa lihat lagi. Oh iya, baik Jadi Pak. Terima kasih banyak. Ya, kita nggak ada buku paket. Kemudian sebenarnya di beberapa teman masih banyak yang belum hadir nih ya. Kalau ada temennya boleh dikasih tahu kalau namanya udah ada di grup ya. Nah, kemudian juga kalau ada ya teman yang misalnya teman di sekantor atau tetangga tadi seperti Ibu Sarida dan Ibu Snovia satu gereja. Nah, kalau ada yang masih mau ikut, kita masih terbuka ya karena baru kita mulai kan. Nah, mudah-mudahan ada tambahan. Nanti kita akan ketemu hari Rabu, Jumat libur, terus Senin lagi ya. Senin, Rabu, Jumat ya. Ada pertanyaan Suster Aguilina? Nggak ada. Tidak ada. Bu Sarida, ada masukan? Itu materinya Ibu Ebrin, itu Ya. bisa ini ya, gimana ya? Aku kok tertarik sekali. Cuma tadi kurang begitu jelas. Ya, kalau yang Bu Efren yang PowerPoint-nya mah oke ya Bu Efren ya, tapi yang kalau yang videonya mah mesti sambil ngajar mungkin. Atau sebenarnya ini. Ada tulisannya itu ya Pak. Bisa di-share videonya di grup ya. Di grup ya. Pengajaran ini juga sebenarnya saya rekam. Ya, saya rekam. Nanti saya kasih linknya juga. Ya, jadi kalau mau ngulangin atau apa silakan. Ada masukan lagi Pak Indra? Ya Pak, jadi mungkin nanti saya sedikit bikin PowerPoint juga lah buat memudahkan mereka mengikuti kali ya. Kalau lewat langsung begitu mungkin, tahap-tahapnya lupa lagi gitu, takutnya seperti itu ya. Bolehlah nanti kita bikin PowerPoint-nya sedikit lah. Sehingga nanti kalau mau udah mau ngulang lagi, mereka ingat lagi, baca lagi ya gitu. Mudah-mudahan saya buatin deh Pak, itu Pak. Sedikit. Makasih Pak Indra. Pak Gabriel, ada input? Tuh Pak Gabriel siap divaksin. Ada yang udah divaksin? Belum Pak. Nah. Padahal dia kalau nanti disuntik dia nangis dia. Banyak orang yang nggak pernah disuntik kan jadi takut ya. Oke, jadi Anda boleh saling berkenalan ya. Ada yang satu pulau, ada yang mau ke pulau lain, ada yang ke negara lain. Nah, negara lain memang cuma Delio ya, Delio di Timor Leste ya. Bu Snovia di mana teh? Kutai Barat ya. Bu Francisca Bekasi. Betul Bu? Bu Siska Bekasi ya? Depok. Depok. Tadi suster 2 yang di Bekasi ya. Oke, kalau gitu untuk hari ini kita akhiri. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Bu Kori, silakan. Ya. Yang lain saja dulu, Pak. Ya, sambil doain ketua kelas. Ya, tadi suster udah. Ayo, sekarang siapa? Dery gamer ya, doanya rajin juga supaya menang gamenya. Ayo.
Ayo Dery, silakan. Ya. Baiklah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih dan kami berucap syukur atas pelajaran yang kami terima hari ini. Semoga kami diberi rahmat Tuhan. Semoga pelajaran yang kami dapat bisa diterima dan dimaksud dan Ya, silakan Dery. Aku deg-degan. Duhai. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas semua yang Kau berikan kepada kami, pelajaran yang telah kami terima ini, semoga bisa menjadi karunia bagi hari ini. Kami mengucap syukur atas ungkap yang Kau berikan kepada kami. Semoga pelajaran yang kami dapat hari ini bisa dijadikan rahmat bagi hari ini. Doa yang kurang lengkap ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Dery. Ya, oke. Terima kasih. Sampai hari Rabu. Ya. Oke, Tuhan berkati. Sehat. Bu Efren, Pak Indra, makasih. Pak Gabriel. Lifting.